Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman yang mana kita akan membahas mengenai penjelasan resmi ya terkait dengan penganggaran gaji. Ini tentunya bagi teman-teman P3K ya, ataupun nantinya untuk P3K paruh waktu dan untuk tenaga honorer di tahun 2025 ini ya, yang mana seperti yang kita ketahui teman-teman ya. Jadi teman-teman yang kemarin ya sudah mengikuti proses seleksi di P3K tahap 1 ya, tentunya menunggu ya. Jadi nanti apa yang akan diselesaikan ya. Jadi apa yang diselesaikan artinya ketika teman-teman ketika di dalam pengumuman kelulusan ya di tanggal 24 sampai 31 Desember kemarin, nah ternyata teman-teman dinyatakan belum memenuhi formasi. Ya artinya teman-teman tidak mendapatkan kuota formasi, yang mana memang jika teman-teman tidak mendapatkan kuota formasi, nah nantinya akan menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini nanti kita akan membahas teman-teman, di sini ada informasi ya mengenai penganggaran gajinya ya, dan juga di sini ternyata ada informasi teman-teman yang mana jika masih mengangkat non ASN ya. Nah, di sini nanti ada informasi ya mengenai tidak diperkenankan ya untuk mengalokasikan anggaran berupa apapun untuk pegawai non ASN yang bersangkutan. Nanti kita akan coba bahas teman-teman ya terkait dengan gaji untuk P3K, terus P3K paruh waktu, dan juga untuk tenaga honorer ya. Yang mana kalau kita lihat di dalam edaran yang bertanggal 20 Februari 2024 di situ dijelaskan mengenai gaji nantinya sebelum menjadi P3K atau menjadi ASN dan ketika masih menjadi honorer ya. Nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Jadi untuk mengenai gaji di P3K paruh waktu ya maupun tenaga honorer atau tenaga ASN di 2025 ini ya, termasuk juga nanti kita akan membahas mengenai tenaga honorer yang masa kerja 2 tahun ya. Jadi masih aman ketika teman-teman kemarin mengikuti proses seleksi di P3K tahap 2 kemarin. Oke ya. Nah, yang pertama teman-teman, kita mulai untuk jadwal P3K kemarin sudah selesai teman-teman ya, yang mana di dalam pengumuman terakhir. Nah, tentunya bagi teman-teman yang dinyatakan lolos dan mengisi formasi ya, yang mana teman-teman sudah melakukan penyelesaian untuk pengisian DRH. Ya, jadi sekarang prosesnya sudah adalah di usul NIP. Ya, jadi bagi teman-teman yang memang mendapatkan kuota formasi. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang tidak mendapatkan kuota formasi? Ya, tentunya akan diusulkan ya menjadi P3K paruh waktu ya. Nah, terus bagi teman-teman yang kode R2 ya ataupun R3 teman-teman, nah ini tentunya harap-harap cemas ya, bagaimana sih mengenai kejelasan gajinya ya, apakah nanti mereka tetap mendapatkan gaji atau tidak, terus apabila nanti teman-teman akan menjadi P3K paruh waktu ya, nah itu bagaimana untuk proses gajinya. Nah, di sini kita akan bahas dulu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman cek di laman SSC ASN, nah itu memang untuk informasinya ya, ini bagi yang sudah mengikuti pemberkasan ya, tentunya yang sudah ikut tahap 1 dan sudah mengikuti proses seleksi ya, tentunya informasinya adalah seperti ini ya, yang mana berdasarkan hasil perankingan Anda dinyatakan belum mendapatkan kuota formasi ya, artinya tidak mendapatkan formasi dan nantinya akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini teman-teman berikutnya di sini di tanggal 20 Februari 2025 ya, di sini dari Badan Kepegawaian Daerah di Provinsi Jawa Timur di sini mengeluarkan edaran terbaru, yang mana di sini ada informasi mengenai penganggaran gaji bagi P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini yang tentunya yang penuh waktu ya, maupun
P3K yang paruh waktu dan untuk tenaga non ASN atau tenaga honorer. Nah, nanti kita akan bahas di sini ada informasi-informasi apa ya. Jadi tenaga honorer yang boleh tetap mendapatkan gaji itu siapa saja, terus yang tidak boleh mendapatkan gaji itu siapa saja, dan tentunya berapa sih kira-kira gaji yang akan diterima untuk tenaga honorer saat ini ya. Nah, kita langsung saja teman-teman, kita cek untuk surat edaran resminya, yang mana di sini edaran ini ditujukan untuk semua kepala perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat teman-teman menindaklanjuti ya surat PLH Direktur Bina Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri 14 Februari kemarin mengenai penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu. Nah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Mungkin teman-teman yang belum tahu ya, untuk surat edaran dari Kemendagri-nya adalah ini ya. Jadi di 14 Februari 2025 kemarin Kemendagri juga mengeluarkan informasi mengenai penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu ya. Oke, yang pertama teman-teman kita sampaikan ya, sesuai dengan amanat pasal 66 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ya, menjelaskan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya itu wajib diselesaikan penataan paling lambat adalah bulan Desember 2024 ya. Jadi sekarang sudah bulan Februari 2025 ya. Dan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berlaku, perangkat daerah dilarang untuk mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya sebagai pegawai ASN. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berkomitmen dalam penataan tenaga non ASN sampai dengan bulan Desember 2024 yang tahapannya masih berjalan sampai dengan saat ini ya. Jadi artinya ada teman-teman yang ikut di seleksi tahap 1, ada teman-teman yang ikut di seleksi tahap 2 ya. Tentunya ada yang proses sudah pengusulan NIP, tentunya ada yang menunggu proses di P3K paruh waktunya. Nah, di poin 2 dijelaskan perangkat daerah tetap, jadi ini sudah aman ya, fix, jadi tetap aman ya, artinya tetap menganggarkan gaji dan tunjangan ya. Jadi artinya untuk P3K ya, jadi perangkat daerah tetap menganggarkan gaji dan tunjangan melalui belanja jasa bagi pegawai non ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi. Nah, jelas fix ya. Jadi bagi teman-teman tenaga honorer ya, ini yang mengikuti proses seleksi ya, baik yang kemarin ikut di tahap 1 ataupun yang ikut tahap 2, di sini ada informasi adalah tetap untuk menganggarkan gaji dan tunjangan ya, dengan jumlah besaran gaji dan tunjangan sama dengan yang diterima sebelumnya. Jadi artinya tidak ada perubahan ya. Jadi di poin 2 ini sudah jelas untuk gaji dan tunjangannya ya, misalkan di daerahnya itu ada gaji atau tunjangannya, yang mana di sini tetap dianggarkan dengan besaran gaji dan tunjangan sama dengan yang diterima sebelumnya, atau mungkin teman-teman menerimanya berapa ya berarti tetap. Nah, berikutnya pegawai non ASN tersebut juga tetap lanjut bekerja sesuai dengan jabatan yang diampu sebelumnya. Jadi artinya nggak ada pemutusan PHK teman-teman ya, ketika teman-teman masih mengikuti proses P3K. Nah, berikutnya ini untuk kode ya. Jadi untuk anggaran gaji untuk P3K ini berpedoman pada untuk P3K ya, kode rekening sesuai dengan ketentuan keputusan Menteri Dalam Negeri ya tentang hasil verifikasi validasi. Ini yang kemarin sudah pernah kita bahas teman-teman ya. Jadi kemarin sudah pernah kita bahas mengenai kode rekening ya. Jadi untuk kode rekening kemarin kita sudah pernah membahas ini ya, penganggaran gaji bagi P3K ini dari Kementerian Dalam Negeri, yang mana memang untuk penggajiannya ini dibedakan ya untuk di masing-masing jabatan gitu ya. Terus berikutnya di sini untuk P3K paruh waktu, jelas ya. Nah, untuk P3K paruh waktu ini kode rekening sesuai dengan surat dari PLT Sekretaris Jenderal Kemendagri nomor 900 dan seterusnya, dan tentang penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur ya. Jadi ini ya, jadi kemarin yang pernah kita bahas di video kita sebelumnya. Nah, berikutnya teman-teman di sini adalah larangannya. Jadi apabila terdapat perangkat daerah yang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan surat Menpan RB ya. Nah, ini nomor B 5593 ini ya. Dari B 5593 ini mengenai penganggaran gaji bagi pegawai non ASN ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa maka perangkat daerah tidak
tidak diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran gaji berupa apapun untuk pegawai non-ASN yang bersangkutan, gitu ya. Terus berikutnya adalah bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN. Nah, di sini teman-teman ini artinya masih tetap aman ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak terdaftar di dalam database BKN ya, nah ini namun ya saat ini masih mengikuti tahap seleksi P3K periode 2, ini dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN dimaksud ya. Jadi artinya bagi tenaga honorer yang mungkin masih masa bekerja 2 tahun ya, jadi minimal 2 tahun. Nah, tentunya yang belum masuk di dalam database BKN ini masih boleh dianggarkan atau dialokasikan untuk pembayaran gajinya. Itu ya, jadi masih tetap aman ya bagi teman-teman yang saat ini mungkin mengikuti P3K di periode 2. Oke teman-teman ya, nanti mungkin untuk saldo edaran seperti biasa ya, teman-teman bisa cek di masdiokdr.com nanti untuk mendapatkan file-file yang sudah kita sampaikan tadi. Oke teman-teman ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.